mereka yang misalnya kelas 3 seharusnya mereka udah bisa baca, harus sudah bisa paling nggak berhitung yang dasar. Itu ternyata mereka belum bisa. Itu yang buat, ya Tuhan, ternyata ini Indonesia. Itu tantangan yang cukup besar ya bagi seorang guru ketika satu kelas ada gap, ada jarak yang cukup signifikan antara yang separuhnya sudah bisa baca, lalu separuh lagi belum bisa baca. Bahkan ketika kami pertama kali masuk kelas 3 itu A, B, C, huruf C seperti apa itu mereka tidak tahu. Bagaimana bisa mereka belajar hal-hal lain kalau membaca saja belum bisa. Kami di sini kekurangan tenaga guru, oleh karena itu menyebabkan tingkat pendidikan anak-anak di sini kurang begitu memuaskan. Lalu dengan adanya kerjasama Caritas dengan Indosiar yang mendatangkan tenaga guru dari Jogja, dari Sanata Dharma, yang mana kehadiran 3 guru ini sangat membantu pendidikan di sekolah kami, dan ada efek perubahan, yaitu bahwa anak-anak kami yang dulunya baca, tulis, hitung kurang baik, anak-anak sekarang sudah bisa. Kan kalau di sini saya itu akhirnya mendapat bagian untuk yang matematika. Mereka tuh sebenarnya sangat suka sekali matematika, tapi misalnya untuk kelas 5 harusnya kan dasar mereka itu udah harus bagus dari awal kalau matematika. Nah, untuk melanjutkan materi selanjutnya itu di sini agak susah karena dasarnya saja mereka itu masih belum stabil, masih fondasinya belum kuat seperti itu. Jadi aku harus mulai dari yang awal sekali. Akhirnya harus, misalnya ya untuk kelas 5 itu harusnya pengurangan sudah lancar kan. Untuk itu akhirnya kami ajarkan lagi pengurangan, penjumlahan, seperti itu. Tapi mereka semangat sekali untuk belajar matematika setiap malam belajar. Mereka semangat untuk belajar, tapi mungkin situasinya tidak mendukung atau kesempatannya tidak sebanyak orang di sana. Jadi selama ini saya cuma melihat Indonesia itu ya di Jawa, terus saya itu selalu membandingkan mereka dengan yang murid saya di sana. Di sini anak-anaknya sangat antusias, sangat menerima kami, kehadiran guru-guru bantu itu dengan baik. Semangat belajarnya ya mereka sangat kreatif. Sebenarnya mereka hanya perlu diberi ruang. Oh ini loh, difasilitasi dengan baik. Sulit juga karena harus mengatur murid yang banyak, terus mata pelajaran juga kan dibawa guru kelas itu kan membawa setiap semua mata pelajaran, jadi rasanya sulit juga. Tapi setelah adanya mereka ya kami sudah merasa agak ringan karena kan sudah dibagi mata pelajarannya, dan juga kami sudah tidak lagi harus satu guru semua mata pelajaran. Jadi misalnya ada guru yang kuliah, jadi waktu pagi itu kosong kelas 1. Ya sudah, jadi dari kami bertiga siapa yang nggak
ngajar masuk di kelas 1. Jadi waktu-waktu yang kosong bisa tertutup lah, bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya lah gitu. Masih ada sih kadang-kadang tuh yang malas sekolah, saya tidak mau sekolah, saya tidak mau sekolah. Dan terus kalau ditanya, kamu nggak mau po nanti jadi lebih jadi anak pintar gitu. Terus kadang-kadang dia bercermin dari orang tuanya, bapak saya tidak sekolah tapi bapak saya kaya, misalnya dia akhirnya melaut, dia dapat uang. Tapi pelaut itu walaupun nelayan itu kamu juga harus bisa berhitung, misalnya kayak gitu kan. Tapi dari kayak itu mulai dibangun akhirnya mereka mau untuk belajar. Apalagi kalau lagi musim banyak ikan itu pasti anak-anak pagi-pagi memang sudah jalan ke laut, berarti dia mancing bersama-sama itu. Nah, tapi dari sekolah itu udah ada kebijakan kalau untuk melarang anak-anak itu mancing, walaupun itu sering tidak digubris sama anak-anak tetap mancing, suka-suka mereka, sampai-sampai setelah beberapa hari mereka datang dengan muka baru mereka yang lebih hitam. Gak usah kayak gitu. Ya kami nggak bisa apa-apa, kita nggak mungkin untuk harus benar-benar ikat mereka karena memang banyak anak yang harus kami rangkul. Cuma kita juga datang ke orang tua, kita minta tolong mereka untuk membina mereka dari orang tua itu. Tolong jangan disuruh anak itu ke laut kayak gitu. Sekolah dulu baru bolehlah nanti ke laut karena memang hidup mereka di sana. Dari kebanyakan orang tua itu mendukung ya. Soalnya mereka juga misalnya kemarin ada anak yang nakal di sekolah itu misalnya. Itu kan saya datang ke rumah, ibu tolong bantu saya untuk itu ya, mendidik mereka itu jangan sepenuhnya diserahkan kepada guru seperti itu. Saya sampai marah, kok kenapa anak-anak tidak sekolah, tidak tahu tulis, saya tanya ini huruf apa? Bi? Bilang bi itu huruf apa tidak? Huruf bahasa tidak tahu, huruf biasa tidak tahu. Saya sudah guru 3 orang waktu datang. Sekarang saya anak sudah bisa membaca, sudah membaca. Kalau menurut kami orang tua itu sangat penting karena untuk masa depan mereka. Karena anak-anak ini sudah kelas 5 belum tahu baca lancar, belum tahu. Apalagi saya punya anak kelas 3 belum tahu baca. Itu yang kami sesal. Sekarang guru-guru baru ini cukup lumayan bagus. Sudah bisa sedikit-sedikit. Malahan anak kelas 1 barusan ke 1 sudah bisa baca. Saya punya anak yang baru masuk kelas 1. Ini sejak guru-guru datang. Penerimaan masyarakat sangat terbuka sekali, lalu menyambut baik dengan kedatangan guru-guru. Lalu masyarakat di sini itu sudah seperti keluarga, sudah seperti saudara sendiri. Jadi saya merasa Pulau Besar itu nanti akan jadi semacam rumah kedua lah. Pokoknya kayak masyarakat di sini itu juga sudah menganggap kami ya seperti keluarga gitu. Jadi mereka sangat baik sekali. Aku kerasain ya di sini banyak orang-orang di sini tuh yang baik-baik sekali. Pertama, saya belajar memberi dari kekurangan. Jadi orang tua murid atau siswa-siswa itu biasanya mereka itu memberi kami apapun yang mereka punya. Padahal kami tahu kalau di rumah mereka itu ya seadanya. Maksudnya mereka itu memberi kami banyak sekali makanan. Dari kacang, terus ikan, kacang hijau dan lain-lain. Pokoknya macam-macam. Padahal kami tahu kalau mereka itu ya seperti itu. Maksudnya kurang gitu.
selama ini mereka selalu berinteraksi dengan baik dengan masyarakat di sekitar, tetangga, dan juga umat-umat, misalnya umat dari Muslim. Itu pola interaksi mereka bergabung dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka itu baik. Yang bikin saya lucu itu, jadi pernah ada satu siswa kami kelas 1 tanya sama ibunya, "Mama, kenapa Ibu Wulan itu tidak pernah datang ke gereja? Ibu Kristin sama Ibu Cecil itu rajin memang, tapi Ibu Wulan tidak pernah." Terus setelah itu dia tanya lagi kepada saya, "Ibu, kenapa Ibu tidak pernah ke gereja? Ibu itu malas nyeri." Jadi di sini itu saya terkenal sebagai ibu guru yang malas ke gereja. Kemudian pernah ada juga yang tanya, Ibu kenapa agamanya Islam? Terus itulah anak-anak, dan saya tidak bisa menjawab karena mereka terlalu jenius untuk selalu membuat pertanyaan-pertanyaan dan membuat orang yang tidak terlalu pintar seperti saya bingung menjawabnya. Tapi yang saya ambil pelajaran tinggal di sini itu, ada satu kakak yang pernah bilang sama saya kalau tidak peduli agak perbedaan apapun itu tidak peduli, yang menilai kita di sini adalah ketulusan dan kebaikan kita, seperti itu. Jadi itu, saya di sini diterima dengan baik sekali. Mungkin dari diri kita sendiri, hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mereka, lakukanlah. Jadi misalnya kau bisa mengajari mereka berhitung, ya ajarkanlah, tidak usah untuk harus menuntut ini itu, lakukan yang bisa dilakukan supaya mereka itu bisa lebih terbantu. Aku pengen anak-anak besok itu bisa sukses, ada yang bisa tergerak dengan berbagai motivasi yang kita berikan itu, supaya mereka bisa sukses, terus bisa kembali untuk daerahnya.